Shalom. Terimalah salam sukacita pagi hari ini, amin. Semua jemaat GBI Sinta Boulevard, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini, kita mau bersukacita, amin. Haleluya. Sejenak kita ketundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur banyak terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu bagi setiap kami yang sudah menyertai kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami Tuhan berikan kesehatan, kami Tuhan pelihara, kami semua baik adanya Tuhan, itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Sebentar kami Tuhan akan masuk dalam hadirat-Mu, kami mau naikkan pujian kami, penyembahan kami, agar penyembahan dan pujian kami boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Kita masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya, amin. Yes. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga, dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia, tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi, di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari katakan sekali lagi, masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi, di surga, dengan segenap hati angkat pujian.
Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Sebab dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan. Sebab dalam hadirat-Mu kami merasakan kemenangan. Sebab dalam hadirat-Mu kami merasakan dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik Tuhan. Bersamamu kami tenang. Bersamamu kami aman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Urapi kami semua yang ada di tempat ini ya Bapa. Baik yang ada di rumah juga Tuhan urapi. Dan semua orang yang mendengarkan online ini Tuhan urapi, Tuhan jamah Tuhan. Agar setiap doa-doa mereka boleh terjawab lewat ibadah kami, ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Urapi Tuhan musik, peralatan yang kami pakai Tuhan. Semuanya Tuhan Kau urapi Tuhan, kami yang melayani pada pagi hari ini. Urapan-Mu yang baru turun atas kami. Haleluya. Kami tahu kuasa-Mu tak terbatas ya Tuhan. Tak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu yang sedang menyaksikan online pada saat ini ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan jawab setiap doa-doa mereka. Haleluya Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan urapi, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Boleh menjawab doa-doa kami ya Bapa. Dan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi jalan-jalan kami Tuhan yang ada di dalam kegelapan. Urapi juga setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Agar setiap firman yang kami dengar hari ini Tuhan boleh bertumbuh berakar dan berbuah-buah pada waktunya Bapa. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Mari katakan Bapa Kau setia. Kau Bapa yang setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita katakan, Bapa, Kau setia. Haleluya, Bapa, Kau mulia. Oh, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari segalanya, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, Tuhan, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Haleluya. 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 Kau Bapa yang baik, Kau Bapa segalanya bagi kami. Haleluya.
Bapa yang setia. Terima kasih Bapa yang mulia. Agung dan mulialah nama-Mu. Besar dan ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Hanya bagi-Mu Tuhan kemuliaan. Hanya bagi-Mu Tuhan hormat kami. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Benar ya Tuhan, kami membutuhkan hadirat-Mu setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Walaupun badai, cobaan, rintangan, terpaan apapun Tuhan. Biarlah kami tetap terus memandang Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan. Tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan selalu menyertai kami. Dan Tuhan tidak membuat kami tergeletak. Tuhan angkat kami untuk menjadi kepala bukan ekor. Terus naik bukannya turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi hari ini, jamahan Tuhan terjadi hari ini, dan Tuhan terus memenuhi setiap kami, sehingga kami boleh Tuhan Yesus bangkit, dan kami boleh Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus kami terima dan melihat pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat daripada Tuhan menjamah dan memberkati kami, sehingga kehidupan kami Tuhan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Yesus yang kami sembah telah mati dan bangkit, dan saat ini tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami, tubuh dan roh kami Tuhan, untuk boleh menerima kebenaran firman. Karena firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami.
dan memampukan kami bisa ada sebagai kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudaraku kasih Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan hari lepas hari. Namun kadangkala kondisi keadaan kita hari-hari ini di masa-masa pandemik, seringkali kita banyak hal yang kita boleh hadapin. Tetapi percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menguatkan, meneguhkan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kita. Yang saya ambil di dalam Yesaya pasal yang 41 ayat yang ke-10. Ini firman Tuhan yang sering kita renungkan dalam kehidupan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan, saudaraku kasih Tuhan. Yang sudah ketemu katakan amin. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Cukup dari sini. Saudaraku yang kekasih, hari ini saya akan berbicara tentang resah hati. Seringkali kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu, persoalan, tantangan, pergumulan dalam hidupnya, selalu ada namanya perasaan resah hati. Resah hati itu menguasai jiwa, sehingga kehidupan secara rohani tentulah terganggu. Nah, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, bahwa resah hati itu sama dengan gelisah. Artinya bahwa tidak ada fokus dalam hidup, tidak ada keseriusan dalam hidup, bahkan dia mengalami suatu keadaan yang tidak nyaman. Ya, dia selalu memikirkan sesuatu hal yang mungkin lebih besar daripada Tuhan. Akhirnya dia mengalami kegelisahan dan hidup mengganggu dalam kehidupannya. Dan juga resah hati juga tidak tenang, gugup dalam hidupnya. Artinya melakukan segala sesuatu serba salah. Yang ini salah, yang itu salah. Saudaraku kasih Tuhan, inilah kondisi keadaan di mana kita boleh mengerti bahwa hidup kita hanya kita membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu bahwa kita perlu sebuah ketenangan daripada Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Saudaraku yang kekasih, bahwa resah hati ini seringkali, sadar atau tidak, kita seringkali mengalami dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali mendengar pertanyaan yang berkata begini, aduh bagaimana ya nanti hari esok? Aduh apa yang harus aku lakukan saat ini? Saudaraku kasih Tuhan, pertanyaan ini sering terjadi dan sering mengganggu keimanan kita kepada Tuhan. Karena apa saudara kasih Tuhan? Bahwa keresahan hati akan muncul di depan kita, bukan di belakang kita. Jadi keresahan hati itu seperti kayak rintangan yang menghalangi kita, sehingga kita tidak dapat bergerak dengan leluasa, dengan tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, dalam perkara ini kita perlu tahu bahwa hidup kita hari ini, kita perlu ketenangan daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan tadi katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Saudaraku yang kekasih, inilah janji Tuhan. Memberikan peringatan buat kita bahwa kita, hidup kita ada Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan yang menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan kita, yang sanggup menolong dan memberkati kita, bahkan melepaskan dari rasa resah hati dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang, anak-anak Tuhan, sedang mengalami tekanan hidup, berbagai macam persoalan dalam hidupnya.
masalah rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, usaha, lebih-lebih dalam keuangan mereka, saudara kasih Tuhan, yang semakin hari kalau kita lihat semakin memprihatinkan. Semua karena masalah pandemik yang sedang terjadi. Kalau kita melihat kenyataan ini, kalau kita tidak bangkit, kalau kita tidak memandang Tuhan, maka hidup kita hari lepas hari kita maknai, kita jalin dengan hati yang resah. Hati yang resah. Seperti keadaan kalau ibu-ibu lagi ngomong, ya kondisi saya seperti ini, apa yang harus saya perbuat? Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita mengiring Yesus, kita harus bangkit untuk menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang tidak kurang panjang menolong kita, bahkan menuntun dan menyertai kita, saudara kasih Tuhan, amin. Inilah Allah kita, yang Tuhan berjanji kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah engkau resah hati di hadapan Tuhan. Tetapi tetaplah engkau bersyukur kepada Tuhan, amin. Inilah saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan kita, dalam kita miring Tuhan. Sementara kita mengalami berbagai tekanan hidup, Tuhan datang untuk menyapa kita. Tuhan datang untuk menghibur kita. Tuhan datang untuk menguatkan kita, meneguhkan kita, bahkan menjanjikan kepada kita jalan keluar. Tapi masalahnya, apa yang terjadi? Seringkali kita tidak mengerti, bahkan memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih fokus kepada hati yang sedang mengalami keadaan yang mungkin kesusahan, ya, kegalauan dalam kehidupan kita. Sehingga kehadiran Yesus pun kita tidak tahu. Karena apa? Karena kita terus-menerus bergelut di dalam kehidupan kita, dalam masalah kita yang kita hadapi, tanpa kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir. Inilah saudaraku yang menjadi persoalan. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa Yesus hadir? Maka kita harus berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan seringkali kita melihat masalah itu lebih besar dari Allah yang kita sembah. Sehingga rasa takut, bahkan khawatir itu terus-menerus menguasai kita. Karena apa? Karena kita merasa bahwa persoalan kita lebih besar daripada Tuhan kita. Masalah kita lebih besar dari Tuhan kita. Inilah saudaraku yang perlu kita renungkan hari-hari ini. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Lalu kenapa banyak orang mengalami, bahkan sering dalam hidupnya dikuasai oleh rasa resah hati dalam hidupnya? Apa yang menyebabkan semua itu terjadi, saudara? Bukankah Tuhan berjanji kepada kita tadi? Firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bukankah Tuhan sudah berjanji, saudara kasih Tuhan? Tetapi secara kenyataan, seringkali kita masih mengalami resah hati. Apa yang salah yang harus kita lakukan yang terbaik buat Tuhan? Hal yang pertama, saudara kasih Tuhan, di sini ada dua hal yang saya catat. Untuk kita boleh bangkit, untuk kita boleh menang di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Menghadapi hari-hari yang kita lewati hari-hari ini. Hal yang pertama, saudara kasih Tuhan, karena tidak percaya kepada penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya. Kenapa resah hati itu menjadi bagian dalam kehidupan kita? Bukankah kita di dalam firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita pertolongan dan Tuhan boleh menunjukkan kebaikan dan kemurahannya kepada kita? Hal yang pertama yang kita harus renungkan, karena tidak percaya kepada penyertaan Tuhan.
seolah-olah kita ini berjalan sendiri. Seolah-olah kita ini bergumul sendiri. Seolah-olah kita ini menghadapin sendiri masalah ini. Bukankah Tuhan berkata, aku menyertai engkau selama-lamanya. Artinya bahwa Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Dan selalu tetap ada dalam kehidupan ini, saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada kita, Yohanes 4 ayat ke-24. Yohanes 4 ayat ke-24. Firman Tuhan katakan begini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, firman ini menyatakan kepada kita bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan tubuh itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa disentuh. Itulah tubuh. Jiwa adalah ada pikiran, kehendak, dan perasaan di sana. Nah, ini yang sering terjadi, saudara kasih Tuhan. Terjadi keresahan hati itu ada di jiwa. Sedap di sana terdapat pikiran, kehendak, bahkan perasaan dalam kehidupan ini. Inilah yang sering kali terjadi, yang membuat kita lemah, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita tidak berdaya di sana, saudara kasih Tuhan. Sedangkan Tuhan inginkan adalah kita hidup di dalam roh. Karena di dalam roh, di sana itu ada iman, ada pengharapan, ada hormat, ada doa, bahkan ada pujian di sana, saudara kasih Tuhan. Makanya Tuhan katakan Allah itu roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Sehingga hidup kita ini dipenuhi, diperbarui. Roh kita ini menyatu dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Orang bisa berkata demikian karena dia sudah hidup di dalam roh, bukan di jiwa lagi. Kalau di jiwa tuh seperti ini. Tuhan, kenapa kok terjadi seperti ini ya? Tuhan, kenapa kok masalahku gak selesai-selesai ya? Tuhan, kenapa kok terus bertubi-tubi gak ada habis-habisnya? Itu di jiwa, saudara kasih Tuhan. Tetapi kalau di roh, Tuhan, aku mengucap syukur. Biar kehendak-Mu yang jadi. Amin. Disinilah saudaraku yang kekasih. Kita perlu untuk kita bangkit di dalam roh kita. Mungkin secara tubuh kita lemah, tetapi roh kita harus kuat. Kita harus memandang Tuhan, memuji, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya rasa hati itu menjadikan sukacita, damai sejahtera. Amin. Disinilah saudaraku yang kita harus bangun hari-hari ini. Bukankah masa COVID ini sungguh berat? Sungguh berat. Usaha, pekerjaan, kena dampak. Namun roh kita harus tetap bangkit. Amin. Tetap semangat, tetap memandang Tuhan, tetap melayani Tuhan. Kalau tidak adalah ada rasa takut, rasa khawatir dalam kehidupan kita. Apapun penyebabnya dalam kehidupan kita akan membawa dan menyeret untuk kita tidak menghasilkan buah yang Tuhan rindukan. Bukankah kita diminta oleh Tuhan untuk berbuah banyak di hadapan Tuhan? Untuk memberikan buah yang terbaik buat Tuhan. Karena itulah saudara kasih Tuhan. Seringkali kita terlena dengan iman kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita sudah tidak terjaga-jaga atau berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Sehingga masalah datang, itu akan menerpa kehidupan kita dan kita menjadi lemah. Oleh karena itu, kita harus setiap saat, setiap waktu, kita harus berjaga-jaga dalam roh kita. Di dalam doa dan pengharapan kita akan Tuhan. Kita harus tingkatkan rohani kita lewat saat teduh, lewat doa pagi, lewat doa subuh. Bahkan kalau Tuhan bangunkan tengah malam berdoa di situ.
Artinya bahwa kita mau bangkitkan, kita mau tumbuhkan, kita mau kuatkan manusia rohani kita. Karena apa? Karena hari-hari yang kita hadapin adalah hari-hari yang kita harus mengambil sikap untuk boleh menyelesaikan masalah itu. Tentu bersama dengan Tuhan. Amin. Kenapa terjadi perasaan dalam kehidupan kita? Karena kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Sehingga iman menjadi lemah, ya, menjadi suam-suam kuku. Di saat masalah datang menerpa, kita malah ya mudah untuk merasa takut, merasa gelisah, bahkan bisa menguasai kehidupan kita, tidak berdaya. Bukankah firman Tuhan katakan kepada kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 13a, di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kemampuan kita. Amin. Artinya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu hanya sampai di jiwa kita. Tetapi roh kita harus bangkit bersama dengan Tuhan. Sehingga manusia rohani kita semakin kuat. Orang berkata begini, Ci, kok saya lihat mukanya kok senang sekali, apakah gak ada masalah ya? Maka dia berkata, masalah selalu ada. Amin. Tetapi Tuhanku selalu ada dalam kehidupan saya. Masalah boleh ada, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Dan dia selalu menguatkan, meneguhkan kita. Oleh karena itu, aku harus bersuka cita, aku harus kuat, aku harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kau lihat wajahku berseri, itu karena Tuhan. Bukan karena masalahku, bukan karena pergumulanku, tetapi semata-mata karena Tuhan. Disinilah saudaraku yang kekasih, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah biasa. Karena roh kita tetap Tuhan jaga. Roh kita tetap kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Kenapa terjadi resah hati? Karena tidak percaya kepada penyertaan Tuhan. Ya, tidak percaya kepada penyertaan Tuhan. Yang kedua, kenapa menjadi resah hati? Karena tidak melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tidak melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, saudara Tuhan. Tuhan memberikan undangan yang terhormat buat kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus datang kepada Dia. Karena firman Tuhan katakan kepada kita di dalam Matius 11 ayat 28. Ya, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Undangan Tuhan ini sangat spesial. Undangan ini sangat berharga dalam kehidupan kita. Undangan Yesus ini sangat menguatkan, meneguhkan kita, saudara kasih Tuhan. Tetapi kenapa seringkali kita melupakan, bahkan melalaikan panggilan Tuhan ini? Padahal kita mengalami letih lesu dan beban berat dalam kehidupan kita. Yang kita kerjakan malah sebaliknya. Kita bengong sendiri. Kita duduk termengung sendiri. Bukankah Tuhan berjanji? Ya, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan bagimu. Undangan Yesus yang sangat berharga buat kita. Mari kita bangkit, datang kepada Tuhan. Inilah hatiku Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Sehingga masalah kita tidak menguasai kita. Kita boleh melihat bahwa Tuhan itu sungguh nyata dan ajaib atas kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, seringkali begitu masalah datang pertama kali dalam kehidupan kita, kita menjadi bingung, ya. Kita menjadi bingung, takut dan khawatir. Sebab apa? Sebab kita tidak peka kepada Tuhan.
atas panggilan Tuhan. Kalau kita sadari bahwa hati kita, jiwa kita sedang terganggu dengan masalah persoalan yang ada. Saudaraku kasih Tuhan, bukan masalah ini untuk kita sendiri hadapi, tetapi kita semua juga mengalami. Tapi kita percaya bahwa setiap keadaan yang kita alami, Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 2 ayat 4. Kalau kita baca Roma 2 ayat 4, beginilah firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Maukah kita menganggap sepi, saudara kasih Tuhan? Kebaikan, kemurahan, bahkan kelapangan hatinya Tuhan. Bukankah kita udah sering kali menikmati berkat dan pertolongan, mujizat daripada Tuhan? Pertanyaannya pada kita adalah, kenapa hari-hari ini engkau mengalami resah hatimu? Mengapa engkau mengalami kelemahan dalam hidupmu? Mengapa engkau menjadi suam-suam kuku dalam perjalanan hidupmu? Karena kita menganggap sepi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukankah Tuhan mengingatkan kita, di saat engkau ada masalah, ingat kebaikan Tuhan. Di saat engkau menghadapi persoalan, ingat tentang kemurahan Tuhan. Di saat engkau berbuat dosa, ingat kelapangan hatinya Tuhan untuk menerima kita apa adanya. Kenapa dengan adanya masalah, satu hal, engkau menjadi resah hati. Engkau tidak semangat, engkau kecewa, engkau gelisah, engkau khawatir, bahkan engkau mundur daripada Tuhan. Roma 2 ayat 4 katakan, maukah engkau menganggap sepi, saudara kasih Tuhan? Seolah-olah enggak pernah terjadi. Orang kalau menganggap sepi itu seolah-olah enggak pernah terjadi. Bahwa Tuhan itu pernah nolong kita. Bahwa Tuhan itu pernah memberkati kita. Itu enggak dilupakan. Pepatah dunia katakan begini, kacang lupa akan kulitnya. Jangan sampai kita dalam menghadapi masalah persoalan sehingga engkau menjadi resah hati, sehingga engkau tidak ingat lagi akan kebaikan Tuhan, akan kemurahan Tuhan, akan kelapangan hatinya Tuhan. Mari saudaraku kasih Tuhan, itulah penghiburan dari kehidupan kita. Itulah bagian di dalam manusia rohani kita. Ya, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Itu janji Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dalam perkara ini, Tuhan mau agar kita ingat akan kebaikan Tuhan. Serta kita bertobat, bahkan kembali kepada Tuhan. Bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Masalah apapun yang terjadi, Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Kesengsaraan kita, ketakutan, kekhawatiran kita, Tuhan sudah selesaikan. Kalau saya tanya, ketakutan dan kekhawatiran manusia itu apa sih? Orang itu takut mati. Yesus sudah mati buat kita. Amin. Orang itu takut lapar, gak makan. Yesus sudah ngasih makan 5.000 orang. Orang itu takut sakit. Yesus sudah menyembuhkan banyak orang. Manusia itu takut setan. Yesus telah mengusir setan. Apa yang belum Yesus lakukan buat kita? Maukah kita menganggap sepi pengorbanan Tuhan? Kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara? Semua yang dibutuhkan manusia, semua yang dikhawatirkan oleh manusia, Yesus sudah lakukan buat kita. Bahkan Yesus katakan, aku mengosongkan diriku
dan menjadi hamba. Kalau hari-hari ini engkau merasa hatimu sedih, kalau hari-hari ini engkau merasa hatimu kecewa, karena ditindas, karena dihimpit dengan keadaanmu, seolah-olah engkau gak ada harganya lagi, seolah-olah engkau seperti budak dalam hidupmu karena persoalan yang kau hadapi. Sekarang bangkitlah, percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah menganggap kita demikian. Yesus telah mati buat kita, dan Yesus telah membayar dengan lunas. Dan Tuhan katakan sudah selesai. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah bukan apa yang kita lakukan, tetapi di sini adalah apa yang menjadi respon kita akan kebaikan Tuhan. Saat ini, hari ini, detik ini, Tuhan mau menunggu respon kita yang terbaik. Yesus sudah mengerjakan semuanya. Tetapi respon kita, Tuhan tunggu. Karena dengan itulah kita bisa berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Raja, Engkaulah Juru Selamatku, dan Engkaulah tidak pernah meninggalkan aku. Ini respon yang Tuhan tunggu-tunggu dari kita, saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada kita, jangan kita hadapin masalah kita dengan kekuatan kita. Bahkan berjalan sendiri di dalam menyelesaikan masalah kita. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita demikian. Yohanes 15 ayat 5. Firman Tuhan katakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang kekasih, saya mau bertanya. Saudara menghadapi macam-macam persoalan, tapi ujungnya Tuhan tolong? Atau hanya satu masalah, tapi enggak Tuhan tolong-tolong? Gimana jemaat kasih Tuhan? Pasti kita akan berkata, saya mau yang pertama. Walaupun banyak masalah, persoalan dalam kehidupan saya, tapi ujungnya Tuhan tolong. Kan firman Tuhan katakan bahwa hidup orang benar itu banyak persoalannya, tetapi Tuhan yang tolong. Inilah saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan katakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa saat ini hendaklah engkau hidup oleh roh, karena Tuhan itu roh. Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Itulah yang menguatkan, meneguhkan kita, saudara. Oleh karena itu, saat ini datanglah kepada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ada dua hal. Kenapa menjadi resah hati? Karena pertama, tidak percaya tentang penyertaan Tuhan. Seolah-olah dia berjalan seorang diri. Yang kedua, karena tidak melihat atau melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kalau lagi senang, bahagia, mungkin kita berkata, Tuhan terima kasih ya. Cuma thank you, terima kasih. Tuhan jauh-jauh di sana. Tapi di saat ada masalah pergumulan, Tuhan tolong saya. Hadirlah dalam hidupan saya. Kuatkan saya. Saudara kasih Tuhan. Baiklah kita sebagai orang yang percaya dalam keadaan suka maupun duka, dalam kuat atau lemah, hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Hadirkan Tuhan dalam rohmu. Dan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Itulah yang akan memampukan, menyanggupkan kita. Karena kita dipanggil untuk itu. Firman Tuhan katakan, engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita.
Artinya penderitaan pun juga itu anugerah Tuhan untuk membentuk kita. Firman Tuhan katakan kepada kita tadi dalam Roma 2:4, sudah kasih Tuhan. Ayat selanjutnya di situ firman Tuhan katakan begini. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah menuntut engkau kepada pertobatan? Saudara kasih Tuhan, masalah yang terjadi adalah tujuannya untuk menuntun kita dalam pertobatan demi pertobatan. Saya akan contoh begini. Pagi-pagi jangan makan sambal, tapi dilihatnya sambal itu enak sekali. Dia makan sambal banyak, akhirnya dia ke belakang. Terus menerus ke belakang. Dia sengsara di situ. Dia kapok di situ. Dia susah di situ. Saya yakin tanpa dikasih tahu pun dia akan stop makan sambal. Artinya apa? Penderitaan yang engkau alami itu akan membawa pertobatan. Kesadaran kita bahwa apa yang kita lakukan itu salah, tidak benar. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, jikalau hari-hari ini engkau mengalami pergumulan hidup, jangan gelisah hatimu, jangan resah hatimu, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Amin. Inilah firman Tuhan yang kita perlu renungkan pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah kuat supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas hidupmu. Mari kita angkat tangan dan saya akan berdoa. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan jemaat-Mu pagi hari ini. Jikalau saat ini kedapatan mereka lemah, mereka menghadapi masalah persoalan dalam hidupnya, Tuhan, kiranya Engkau hadir, menguatkan, meneguhkan, bahkan menguatkan hatinya, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dan mereka boleh menerima kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan, bahkan jalan keluar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu hari ini kami terima dengan ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tutup ibadah online ini pada pagi hari ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi terima kasih, oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Oh, haleluya Jesus. Haleluya Lord. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas segala kasih anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami bisa bersama-sama dengan keluarga dalam mesbah keluarga kami mendengarkan firman-Mu melalui ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Bapa kalau selama ini Kau pelihara kami, baik itu kesehatan,
usaha pekerjaan kami dan pelayanan kami dan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu begitu besar, anugerah-Mu dicurahkan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa melihat kebesaran Allah lebih besar dari segala masalah kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun masalah kami, Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Sehingga kami senantiasa dalam kasih naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Sehingga kami bisa kuat dalam menghadapi hari pas hari kehidupan ini Tuhan. Terpuji namamu Yesus, berkati anak Tuhan, hamba Tuhan, dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan GBC Tebelefat, kasih Allah melimpah-limpah. Dan juga berkati hambanya Bapak Pendeta Theophilus, berkati juga keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati gereja namanya dalam nama Yesus. Dan juga berkati Bu Weni dan Esra, juga Christian Tuhan, juga Joshua dan semua yang hadir pada hari ini. Dan juga berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya berkat Allah dicurahkan dan upah dari surga akan Tuhan curahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Dan Bapak, kami juga bersyukur kalau kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berikanlah pemulihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Dan juga berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri tertinggi sampai terendah. Jadikan mereka pemimpin yang takut akan Tuhan, supaya mereka memimpin bangsa kami dengan adil dan bijaksana. Dan juga berkati seluruh Indonesia dengan damai sejahtera Allah, menyertai bangsa kami, rakyat kami, Indonesia, dalam nama Yesus. Dan juga berkati Tuhan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Dan kami percaya untuk bulan ini dan bulan Desember dan berikutnya, di mana ada vaksin COVID-19 yang sudah ada pada saat ini, biarlah kami senantiasa Tuhan menerima itu semua. Dan kami percaya kuasa Allah dinyatakan, kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Dan terima kasih Bapak, banyak gereja-gereja Tuhan saat ini mereka masih online Tuhan. Biarlah pandemi ini akan segera selesai dan segera akan teratasi dengan baik, sehingga kami bisa beribadah offline kembali Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Yesus. Kalau hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan begitu luar biasa, biarlah iman percaya kami dikuatkan. Kami terus beriman dan bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami percaya dan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu pertolongan Tuhan yang luar biasa akan turun atas setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami tutup ibadah online Tuhan, berkati kami Tuhan, dan kami akan terima berkat daripada Engkau. Sekesama Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan mata hati kita pada Tuhan di saat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang berlimpah-limpah, baik jasmani maupun rohani, yang menjadikan kita beserta keluarga penuh berkemenangan melalui cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persamaan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita percaya dan sudah diberkati. Kita sama katakan amin. Salam sehati, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.